Hai guys, welcome back to Life Over Coffee bareng gue Vike. Hari ini gue akan ngajak kalian ngobrolin dinamika relationship di berbagai konteks ya. Kalian pernah gak sih ada di situasi dimana ngerasa kalau kalian tuh agak ngerenggang gitu sama circle yang kalian punya. Jadi kayak kita kan biasanya punya circle nih, terus kita udah lumayan mencar-mencar dong, udah punya kerjaan, udah punya kesibukan masing-masing, dan akhirnya pas ketemu tuh kita udah ngerasa nggak sefrekuensi lagi nih sama teman-teman lo yang katanya circle lo banget gitu ya. Tapi di sisi lain lo udah lama nggak ketemu misalnya sama teman SD lo lah ya, katakanlah. Tapi pas ketemu lo bisa gitu tetap nyambung sama dia atau sama mereka gitu. Kenapa ya kira-kira bisa kayak gitu? Atau kalau kita bicara soal romantic relationship, lu pernah gak sih ngerasa kayak nih orang kok gak ngertiin gue banget gitu ya? Kok kayaknya dia tuh gak bisa nangkep apa yang gue pikirin, apa yang gue rasain, gue harus ngomong kayak gimana lagi gitu. Nah, kali ini kita akan kupas bareng karena semua itu juga gue alamin. Dan akhirnya gue menemukan perspektif baru. Gue belajar banget dari salah satu teman gue di kantor gue yang lama mengenai satu tool bener-bener gue bisa rasakan manfaatnya ketika gue aplikasikan ke dalam hidup gue sehari-hari gitu. Jadi dinamika-dinamika yang terjadi. Nah hari ini gue kedatangan temen gue yang gue bilang Astari. Halo. Halo. Astari di sini. Ya bener banget. Tadi mungkin mau langsung aja kita lanjutin dari yang tadi Vika mention ya. Jadi ada situasi di mana zaman dulu kita deket banget, tapi ternyata setelah dia nikah kok kayaknya jadi beda gitu ya. Atau justru temen udah lama gak ketemu, kok masih nyambung ya walaupun gak pernah ngobrol gitu. Mungkin tadi Vika juga mention kita dulu sekantor ya, jadi kita sama-sama ada di sisi learning gitu. Jadi dengan through learning ini, role learning ini, gue sering ketemu sama banyak orang, ketemu banyak tools juga. Nah salah satu menurut gue tools yang sederhana tapi gampang banget dipahami dan relatable banget sama kehidupan sehari-hari, ada namanya emergenetics nih, Fik. Gitu. Vika mungkin udah tahu juga lah ya. Jadi si emergenetics ini melihat manusia jadi dibagi dua nih. Ada preferensi berpikir atau thinking sama preferensi berperilaku atau behavior. Nah, kalau kita lihat dari situ sebenarnya gampang aja. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi Vika bilang, "Oh, kenapa sih kok orang berubah ya?" Mungkin sebenarnya bukan orangnya berubah, tapi mungkin dulu kita ketemu sama-sama kuliah gitu. Life was easy and free gitu ya. Tapi ternyata setelah nikah teman kita punya anak misalnya, ada major life events kan yang terjadi dalam hidup dia gitu. Jadi ada perubahan gitu dalam hidup dia yang mungkin belum terjadi sama kita. Jadi kalau menurut emergenetics ini, setiap orang ini pola berpikir atau behaviornya tadi dipengaruhi sama apa yang sudah kita dilahirkan dengan dan juga apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi ada dua itu. Bisa jadi ketika teman kita menikah, apa yang tadinya penting buat dia jadi nggak penting lagi buat dia. Atau justru kebalikannya, tadinya nggak penting jadi penting. Sementara buat kita yang belum ada life events yang major gitu terjadi, kayaknya sama-sama aja gitu. Makanya kayaknya kita melihat, kayaknya kita udah nggak nyambung lagi ya. Apa sih, kenapa sih dia berubah gitu ya. Nggak selalu personal, nggak ada yang salah dengan kita gitu. Tapi emang orang lain hidupnya berubah. Begitu juga kayak punya pacar. Gue inget banget nih dulu Vika waktu masih muda banyak mimpi ya guys. Terus punya pacar gitu. Terus suatu hari nih mimpinya yang gue nggak bisa ceritain, mimpinya nih gagal lah ya gitu. Nah ternyata ketika dicerita sama cowoknya responnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Kayaknya lempeng gitu ya. Kayaknya nggak sayang deh sama gue. Kenapa sih dia nggak merasa gagalnya gue tuh penting? Padahal tuh buat Vika adalah major life event gitu ya, bisa dibilang pada saat itu. Tapi padahal mungkin sebenarnya cowoknya sih ya sayang aja. Cuma mungkin bentuk sayang cowok lo waktu itu adalah membantu lo untuk merangkai next step-nya apa gitu. Sementara yang penting buat Vika saat itu adalah harusnya lo tunjukin dong empati lo gitu. Oke, sedih ya, gagal, pasti kecewa banget gitu. Ayo yuk kita sama-sama obrolin bangkit bersama gitu. Tapi bukan cowoknya nggak sayang, balik lagi, tapi karena memang yang penting buat Vika bisa jadi nggak penting buat cowoknya gitu. Maksudnya baik. Maksud cowoknya baik untuk ayo kita merangkai bareng-bareng next step-nya apa gitu.
Nah mungkin biar kebayang kali ya Fik ya, kayak apa sih perbedaan otaknya manusia tuh kayak apa. Gue mau kasih contoh nih hasil tes dari Emergenetics punya gue dan juga punya Vike. Ini juga lumayan beda, nanti kita bahas kelucuan perbedaan gue dan Vike di masa lalu sampai sekarang. Ini contohnya adalah punya Vike ya. Kalau teman-teman bisa lihat punya Vike nih. Nah kalau Emergenetics ini ada 4 warna teman-teman. Warna biru, warna hijau, warna merah, dan juga warna kuning. Nah kalau teman-teman bisa lihat di sini Vike nih fokusnya kuning dan merah. Merah itu social. Social itu teman-teman yang thinkingnya fokusnya di social adalah orang yang empathetic biasanya. Terus relates with others. Jadi respon orang lain terhadap kita tuh penting gitu. Sementara kuningnya ini Vike-nya abstract thinker gitu ya, seneng conceptual, creative thinking gitu ya. Kalau cowoknya aku nggak tahu ya, tapi mungkin cowoknya adanya di analytical atau structural. Orang-orang yang berpola pikir structural ini adalah next step by step. Jadi ketika Vike cerita mimpiku gagal, fokusnya dia adalah oke, apa yang kita harus lakukan untuk membereskan mimpi itu gitu. Jadi ini biar kebayang aja sih perbedaannya ada di mana. Nambahin dikit yang tadi, yang tapi valid sih ya guys ya, karena pasangan gua gitu ya, Inan dia biru sama hijau sih, jadi sangat analytical, sangat structural. Padahal di situ juga gue udah merasa, jadi waktu beberapa tahun lalu nih gue orangnya tipikal yang suka ikut assessment gitu dan menurut hasilnya di spektrum itu udah termasuk sangat logical Lu gitu. nih ya? Iya, jadi gue ngerasa, woi kita cocok, oke jalan gitu ya. Nah, masih ada ternyata pergesekan itu. Mungkin kan tadi ya yang Astari jelasin lagi lebih dalam lagi di Emergenetics ini, ketika range-nya itu lebih banyak ke biru sama hijau. Jadi ketika kita bicara mimpi yang tadi gue abstract thinker, bagi gue mimpinya tuh bener-bener perlu dibayangin, perlu megah, perlu gimana. Tapi kalau misalnya dia tipikal yang oke langsung aja, lo gagal ya udah next steps gitu. Jadi tanpa ada jeda, dan disitulah gap yang terjadi. Akhirnya kita agak bergesekan di situ sih. Walaupun kita cari cara, setelah gue tahu Emergenetics ini jadi bisa jalan bareng lebih enak gitu. Jadi instead of focusing dengan kayak kenapa cowok gue begini, tapi lewat Emergenetics lo understand bahwa oh iya memang beda aja, nggak ada yang buruk, cuma emang beda aja gitu. Jadi, lucu juga. Jadi hardwired gitu sih guys. Jadi kan kadang kita, kok temen gue gini banget ya, atau pasangan gue gini banget. Tapi sebenarnya banyak faktor yang emang hardwired gitu ya. Bener. Karena Emergenetics ini sebenarnya itu kombinasi dari berbagai ilmu, dan salah satunya brain science gitu. Jadi memang ada hal-hal yang hardwired gitu, yang emang udah dari sananya gitu sih. Jadi bukan karena lo salah atau misalnya mereka nggak peduli atau kayak gitu. Hanya thinking preference gitu sih. Balik lagi karena preferensi ya. Preferensi kan bukan masalah kita nggak mau atau nggak punya, tapi ya udah yang muncul duluan. Bener gitu. Jadi yang muncul respon kita pertama Vike adalah aku ingin empati, sementara cowoknya aku ingin bantu kamu dalam bentuk timeline gitu misalnya. Iya, timeline dashboard, yuk gas gitu kan gitu. Bener. Jadi emang beda. Lucu juga kalau kita mundur dikit ke zaman kerja kali ya. Kita satu tim nih, gue sama Vike dulu. Kita tim HR ada lumayan banyak orang ya. Kalau misalnya head of HR kita lagi brainstorming nih sama satu tim. Kalau tadi kita kan bahas thinking, sekarang coba kita agak bahas dikit di sisi behavior gitu ya. Oh, bos kita nih bilang, ayo sharing dong, brainstorming, ada yang punya ideas nggak gitu. Vike nih dengan lantang langsung, saya bu saya punya ide bu, gimana kalau gini gitu. Sementara kalau gue responnya ditanya ada yang mau sharing nggak, gue lebih ke ada sih tapi nanti aja lah gitu ya. Itu nanti kalau gue ngomong orang malah ngeliatin gue, malas menjadi pusat perhatian, gak suka gitu kan. Mungkin justru gue malah nanti nih pas udah mau selesai gue mau sharing, atau bahkan kadang pas mau ngomong udah ganti topik. Nah itulah gue ketinggalan. Kalau tadi balik lagi ke profilnya Vike dan gue, kalau teman-teman lihat di sini, kalau dari sisi behavior, ini kan kita ada garis panjang ya. Behavior ini ada satu namanya adalah expressiveness. Nah si expressiveness ini adalah seberapa kelihatan nih apa yang ada di pikiran kita sama behavior kita. Vike kalau teman-teman bisa lihat di sini, skornya ada di mentok ujung, kita sebutnya persentil ya. Jadi third persentil ada di 93 angkanya. Jadi kalau misalnya ada 100 orang, Vike itu nomor 93 paling ekspresif. Sementara gue ada di sini nomor 5 paling ekspresif. Jadi that's why ketika misalnya diminta untuk berpendapat, gue cenderung lebih quiet
gitu. Walaupun kalau misalnya situasinya udah lebih nyaman gitu, udah bestie, gue bisa juga langsung nyampein. Tapi kalau kita ngomongin template, balik lagi, template-nya gue adalah diem dulu jadi batu gitu. Sementara Vika langsung kayak tanpa khawatir, saya gitu ya gitu. Nah mungkin Vika ada yang mau sharing juga nggak? Gue lihat memang Astari itu sebenarnya dia banyak idenya banget. Karena kan kalau misalnya kita lihat profilnya Astari kan dia konseptual ya. Jadi bukan berarti orang yang kayak diem dulu gitu ya atau menunggu observe dulu tuh gak ada ide di pikirannya gitu. Kalau kita lihat teman-teman Astari tuh jauh lebih dominan konseptualnya. Dia tuh pas bekerja bareng, Astari tuh memang yang lebih cenderung membuat hal-hal kreatif gitu, jauh lebih kreatif dibanding gue gitu. Tapi kan itu tadi masalah bukan karena dia nggak ada ide, tapi expressiveness levelnya dia, jadi lebih ke behaviornya dia yang beda gitu. Yang ngebantu juga setelah kita sama-sama kenal si tools Emergenetics ini, jadinya saya udah tahu nih Vika behaviornya seperti apa, Vika udah tahu behavior gue gimana, jadinya kita saling bantu sebenarnya ya. Jadi kalau ada meeting, Vika nggak pernah lupa untuk lu ngomong dong gitu, karena kalau nggak kebablasan ya, diem aja terus sampai selesai baru ngomong gitu. Sementara gue kadang-kadang juga kayak setelah udah tahu kekurangan gue di sini nih, mungkin gue harus ngomong nih gitu. Jadi sebenarnya tools ini adalah sesuatu yang kita sebenarnya udah tahu sih sehari-hari. Kita udah tahu bahwa orang tuh beda-beda, gue tuh cenderung ini. Cuma tools ini ngebantu kita untuk lebih paham dan juga ngebantu kita untuk realize. Kadang-kadang kita tahu tapi yang nggak bener-bener direalisasikan gitu. Nah, kalau tadi behavior, kalau contoh yang lebih ke thinking kali ya, di dunia kerja gitu. Lucu juga ketika kita misalnya kemarin nih kayak baru terjadi banget, gue sama Vika baru deliver sebuah kelas. Gue sama Vika nih misalnya di situasi lagi idle ya, bukan lagi deliver gitu. Either pas kita baru datang atau pas lagi break tea time gitu. Kalau gue itu, kalau teman-teman bisa lihat lagi tadi ya, skor social thinking gue sangat kecil, cuma 5% gitu. Jadi gue ketika break ya gue akan kembali ke laptop gitu ya, either refresh dengan ke toilet kah atau minum atau ya udah sibuk sendiri. Sementara kalau Vika tuh ada kekhawatiran kalau misalnya ngeliat peserta sendirian diem gitu, apakah nih peserta bingung, ada yang perlu gue bantu nggak ya, kasihan sendirian harus gue temani gitu. Kayak Vika tuh punya concern. Padahal belum tentu mau ditemani. Jangan dekati aku tolong. Mungkin dalam hati peserta kayak gitu. Tapi kayaknya Vika tuh punya kekhawatiran, mungkin terlalu berempati gitu ya. Takutnya nih orang nggak nyaman kalau sendiri, jadi gue harus samperin gitu. Ntar gue pura-pura menjadi batu gitu ya. Oke ya Astari ya penjelasannya. Kalian bisa nyari-nyari lebih lanjut soal yang kita bahas ini di link yang ada di deskripsi. Kalau ada mau pertanyaan juga boleh di komen. Oke, jangan lupa subscribe dan thank you for watching.